Bahkan menteri lingkungan kita yang perempuan juga berpikir secara maskulin. Ya, Ibu Menteri KLH, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dia berpidato di Glasgow waktu itu mengatakan bahwa jangan halangi kami untuk menebang pohon karena itu kebutuhan kami untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dalil yang sangat dangkal. Saya membayangkan bahwa saya ada di pinggir sungai itu. Tetapi itu ada tulisan dilarang membuang sampah ke sungai itu. Kenapa dilarang? Bukankah yang lewat setiap 20 menit adalah sampah? Jadi sehari ini saya tidak berdiri di pinggir sungai. Saya berdiri di tepi jalan tol oligarki. Itu faktanya tuh. Saya membayangkan bahwa orang Jawa, orang Jakarta, satu waktu nanti bilang saya mau ke Samarindu. Untuk melihat tenggelamnya matahari yang dibiaskan melalui gelombang Sungai Mahakam. Tapi hari-hari ini tidak mungkin kita promosikan itu. Karena sinar matahari akan dipantulkan kembali oleh batu bara. Maka kita nggak melihat keindahan senja di Samarinda. Yang kita temukan adalah lalu lalang para perampok. Itu apa indahnya berdiri di pinggir sungai, bawa pacar atau bawa selingkuhan bahkan. Kalau yang Anda tonton adalah tongkang-tongkang oligarki. Apa yang mau saya cinta kamu, saya rindu, karena itu saya bawa ke Samarindu, lihatlah sungai ini. Tiba-tiba itu konsepnya tuh. Kenapa kita balik pada pengertian dasar tentang environment? Sungai adalah air dari gunung ke laut. Coba tanya pada anak-anak sekarang. Anak-anak bilang, mana airnya? Kok airnya warna hitam? Jadi konsep sungai akhirnya berhenti. Karena konsep sungai sekarang didefinisikan oleh kapitalisme. Sungai adalah tempat menyalurkan CSR dari Kalimantan ke Jakarta. Kalaupun ada gunanya, CSR-nya nggak masuk ke Kalimantan, dia langsung ke Jakarta. Kalau saya bilang sungai adalah dari segi environment, sungai bukan apa yang mengalir dari gunung ke laut, itu sisa-sisa dari sungai kecil. Sungai adalah apa yang naik dari akar pohon pergi ke daun. Karena setiap pohon adalah sungai. Karena di dalam pohon ada pembuluh kapiler yang menghisap air melalui akar. Lalu naik ke batang pohon, tiba di daun, mengalami fotosintesis, disimpan karbohidratnya, diuapkan H2O-nya. Itu peristiwa mengalirnya sungai. Ada proses alamnya di situ. Bayangkan misalnya kalau sungai yang di pohon itu kemudian dialiri juga oleh tongkang-tongkang. Saya mau ajak kita bikin renungan tentang apa yang disebut environmental ethics itu. Sekarang orang nggak bicara do you speak German, do you speak English, do you speak French. Orang bicara do you speak environmental ethics. Pak Diki bicara tentang biomasa itu. Yang sekarang orang merasa bahwa oke, kita bisa akan produksi biomasa sebagai alternatif energi itu.
Saya nggak punya pengalaman dengan biomasa di sini, tapi saya punya pengalaman dengan biomasa. Satu waktu saya naik Gunung Himalaya, kira-kira di ketinggian 5.000 meter. Saya gagal menemukan tempat untuk buka tenda itu. Padahal udah malam, badai, kecepatan angin 60 km per jam, suhu udah minus 40 tuh. Akhirnya kita temukan kandang yak. Yak itu binatang endemi Himalaya, itu kayak banteng kecil gitu. Tapi itu bukan banteng yang moncongnya putih ya. Itu hitam semua atau yak. Maka kita kumpulkan kotoran yak itu dan kita tidur di atas kotoran kering yak. Hanya untuk menyelamatkan diri dari kedinginan tuh. Itu fungsi biomasa. Jadi kalau ada istilah biomasa, saya punya pengalaman otentik, punya pengalaman eksistensial, diselamatkan oleh biomasa yang berasal dari kotoran yak. Kotoran yak lebih berguna dari kotoran banteng. Jadi keadaan kita sebetulnya hari-hari ini, kita mau ikuti alam berpikir environmental ethics. Karena dunia bicara soal itu. Yang kita sebut, kita gugup untuk menghadapi krisis energi dan krisis pangan dunia yang bukan lagi akan mempengaruhi kita, udah terjadi pengaruh itu pada kita hari ini dengan kenaikan bahan bakar dan bahan pangan. Lalu kita bertanya, apa strategi pemerintah? Pemerintah bilang kami punya program strategis namanya food estate. Di sini ada nggak di Kalimantan tuh? Food estate di Kaltara. Di Papua dibikin food estate sebagai lumbung pangan nasional. Tapi 2 minggu lalu saya baca datanya, seluruh rencana bikin food estate berantakan, mangkrak, gagal. Kalau kita bilang gagal, nanti orang bilang ya itu belum terjadi. Loh, memang uangnya udah nggak ada buat bikin food estate itu. Uangnya sudah tidak ada, sementara hutannya juga udah keburu ditebang. Gagal lah. Satu waktu saya jalan masuk goa di Australia itu. Goa-goa di Australia. Terus bertemu dengan pejabat daerah di situ. Saya tanya bagaimana proyek pemukiman masyarakat adat di situ, di Aborigines itu. Dia cerita, agak lucu ceritanya. Pemerintah Australia, pemerintah kota atau provinsi menyediakan rumah bagi penduduk aborigin. Dibuatkan rumah tuh. Hari pertama dipaksa untuk pindah dari mereka biasanya tidur di bawah pohon, pindah ke rumah. Oke, gelisah, dipantau nggak ada yang tidur, nggak bisa tidur. Hari kedua mereka tidur pulas, tapi jendelanya dibobol. Pemerintah daerah mulai enggak, kenapa jendelanya dibobol? Ada yang pulas, masih ada yang nggak bisa tidur. Hari ketiga, semua terlihat pulas ketika atapnya dibongkar itu. Jadi mereka membongkar atap itu. Lalu mereka baru pulas. Baru dimengerti bahwa penduduk asli itu hanya bisa mimpi indah kalau memandang langit. Jadi tidak ada kalkulasi local wisdom di situ. Itu yang terjadi juga dengan IKN. Saya nggak protes hak masyarakat adat di sini untuk menerima, tetapi inti yang saya protes adalah negara mengabaikan penelitian AMDAL karena menganggap AMDAL itu adalah kecerewetan masyarakat adat. Dan itu nggak dibuka tuh. Kita tahu dalam hukum lingkungan, AMDAL itu dibuat justru untuk menghalangi investasi. Kalau lulus dari AMDAL itu berarti investasinya secara lingkungan oke. Pada kasus IKN, Presiden Jokowi sudah putuskan kami akan pindahkan ibu kota. Oleh karena itu kami minta universitas lakukan AMDAL. Artinya AMDAL itu membenarkan keputusan politik. Di situ dungunya kebijakan itu.
Harusnya kuda ditempatkan di depan kereta. Yang terjadi ini keretanya ditempatkan di depan kuda, nggak bisa bergerak. Kan logikanya AMDAL dulu baru ada keputusan politik gitu. Bukan sebaliknya. Jadi bagian itu yang saya kritik, tapi kemudian saya dicaci maki seolah-olah ingin menghalangi. Bukan saya halangi, tapi prosedur etiknya itu harus dipenuhi dulu tuh. Prosedur etik, bukan prosedur politiknya. Kan itu dasar kalau kita bilang I do speak environmental ethics. Itu intinya sebetulnya yang nggak diucapkan di mana-mana. Dan sekarang Omnibus Law itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi praktek pembangunan IKN masih jalan. Bagaimana logikanya? Undang-undang tentang AMDAL dibatalkan konstitusi. Mestinya IKN juga ikuti itu. AMDAL dulu baru bikin IKN. Dan orang nggak lagi berpikir bahwa 2045 orang akan berkantor di IKN. Orang udah berpikir untuk berkantor di SpaceX misalnya tuh. Sekarang juga kantor-kantor itu kan bangunan yang dianggap itu jadul. Anak muda tuh berkantor di kafe itu. Jadi itu konsekuensinya sebetulnya. Nah, saya balik tadi pada dua perempuan perkasa yang mengucapkan secara lantang protes sosialnya itu. Dan kalau perempuan bicara itu artinya ada sesuatu yang otentik hendak dia ucapkan itu. Lah itu rasa keadilan itu. Parameter pertama dari ketidakadilan adalah suara perempuan. Karena yang paling peka dengan ketidakadilan adalah perempuan. Perubahan sedikit konsumsi, dia udah mikir-mikir. Kalau misalnya harga cabai itu segenggam dulu masih bisa dapat 2-3 ribu rupiah. Sekarang untuk dapat segenggam itu minimal 7 ribu rupiah tuh. 7 ribu artinya tinggal ada 3 ribu rupiah di dompetnya untuk anaknya yang masih di PAUD. Itu bikin pusing kepalanya tuh. Apa yang mesti diucapkan nanti kalau suaminya datang terus ngomel-ngomel kok kopinya nggak manis lagi karena dia nggak bisa lagi beli sacetan yang 3 in 1 itu. Jadi kita mau bayangkan bahwa sungai itu adalah rahim perempuan. Dari situ kehidupan berawal. Tadi Haldi betul. Peradaban dimulai dari tepi sungai itu. Jadi rahim perempuan, sungai itu adalah rahimnya perempuan. Yang mengucapkan kesetaraan. Samarinda artinya sama rendah itu. Kalau misalnya kita bayangkan bahwa atau kita sebut pembuluh darah bumi adalah sungai. Sungai adalah pembuluh darah bumi itu. Kotornya sungai di sini, rusaknya sumber alam pertama juga merusak seluruh pembuluh darah di bumi. Itu prinsipnya tuh. Yang biasa disebut sebagai butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Namanya butterfly effect. Jadi bagian itu yang ingin saya mintakan semacam perhatian. Kalau perempuan sudah bicara itu artinya kejujuran datang dari dalam rahimnya. Yang khawatir bahwa rahim bumi juga akan diperlakukan begitu. Karena itu disebut sebagai Mother Earth. Gaia. Nah komposisi ini yang nggak ada dalam kurikulum negara. Itu intinya tuh. Suara feminis dalam upaya untuk menjaga lingkungan. Nggak ada. Bahkan menteri lingkungan kita yang perempuan juga berpikir secara maskulin. Ya, Ibu Menteri KLH, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dia berpidato di Glasgow waktu itu mengatakan bahwa jangan halangi kami untuk menebang pohon karena itu kebutuhan kami untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu. Dalil yang sangat dangkal gitu. Apa nggak ada cara lain? Ada ngutang. Tapi udah nggak bisa ngutang sekarang. Kalau Anda ngutang sekarang pasti suku bunga tinggi tuh. Karena kita perlu tuh. Dan aturan untuk berhutang juga udah nggak bisa tuh. Jadi memang kegagalan pemerintah untuk menghasilkan kesejahteraan dibebankan pada rahim perempuan yaitu sungai dan hutan. Merusak hutan artinya merusak plasenta rahim perempuan. Jadi dari segi itu kita ingin ucapkan bahwa
green economy yang lagi kita pamerkan sekarang itu, sustainable development, segala macam ide itu harus diturunkan dalam bentuk kebijakan policy dan dengarkan suara perempuan karena itu suara yang paling jujur. Tetapi yang sekarang rahim perempuan itu jadi semacam tempat persaingan politik. Semua partai politik ingin agar supaya mak-mak itu suaranya pindah ke partai itu. Karena belum pernah di dalam sejarah politik Indonesia suara emak-emak itu betul-betul signifikan di 2019. Suara perempuan. Dan itu sekarang yang diincar oleh partai-partai politik. Masak konstituen yang berbasis suara perempuan. Jadi teman-teman, kalau Anda sebagai warga negara perempuan diintai, dibujuk, diintip oleh para politisi laki-laki, biasanya pemimpin partai politik itu laki-laki semua tuh. Hati-hati. Karena mereka akan memanfaatkan rahim itu sebagai alasan untuk kampanye. Padahal di ujungnya dia merusak rahim kita. Rahim bumi. Itu pandangan radikal dari yang disebut tadi localism. Jadi kita rawat bumi ini sama seperti